Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Ibu Profesor Dr. Hajah Rahayu Karyadinata MPD yang saya hormati, Ibu Dr. Elis Ratnawulan SSI MT yang saya hormati, rekan-rekan mahasiswa Universitas Islam Negeri Bandung yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami kelompok 4, saya Ai Hadiat bersama Aji Rahmadi dan Asep Hernawan akan menyampaikan tugas mata kuliah statistik terapan pendidikan dalam materi laporan data statistik inferensial parametrik dan non-parametrik 2 sampel nilai ulangan pelajaran pendidikan agama Islam kelas 12 IPA 3 SMA Negeri 7 Garut. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, untuk menyampaikan laporan ini, pertama-tama saya sampaikan bahwa yang dimaksud dengan statistik inferensial adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel, di mana hasilnya akan digeneralisasikan atau diinferensikan untuk populasi di mana sampel itu berada. Selain itu, statistik inferensial juga memberikan peluang sejauh mana kebenaran data sampel terhadap populasi. Dalam hal ini, kami bersama kelompok 4 akan menggunakan sampel mata pelajaran pendidikan agama Islam, karena kami semua merupakan guru pendidikan agama Islam. Jadi yang akan kita teliti nanti ada 2 nilai ulangan harian yang berbeda. Yang pertama, ulangan harian di mana pembelajarannya tidak menggunakan model. Kemudian yang kedua adalah nilai ulangan harian yang sama dengan menggunakan model. Dan model yang kita ambil adalah model role playing. Yang dimaksud dengan model role playing, menurut Jill Hadfield, menyatakan bahwa role playing merupakan salah satu permainan peran yang di dalamnya terdapat aturan, tujuan, dan sekaligus melibatkan unsur bahagia. Jadi dalam role playing ini, siswa diharapkan memerankan sebuah peran yang sesuai dengan mata pelajaran, sehingga mereka akan terlibat di dalamnya dan mereka akan memahami secara mendalam tentang apa yang dia pelajari. Dan mudah-mudahan dengan role playing ini siswa mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam karena mereka terlibat dalam sebuah pembelajaran yang nyata, seolah-olah dia berada dalam situasi tersebut, padahal dia tetap berada di dalam kelas itu. Karena di skenario agar dia memahami, maka seolah-olah dia merasakan bahwa dia sedang berada dalam situasi dan kondisi yang sedang dipelajarinya. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu dosen pengampu, yang saya hormati rekan-rekan seperjuangan, terima kasih kepada Bapak Ayi yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menjelaskan materi selanjutnya. Kami selaku pemakalah kedua insya Allah akan menerangkan mengenai analisis data berdasarkan nilai hasil ulangan harian untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 12 IPA 3 SMA Negeri 7 Garut. Sebelum dan sudah menggunakan model role playing, penulis atau pemakalah mencoba untuk mengolah data tersebut dengan menggunakan SPSS versi 26 untuk mengetahui normalitas data dengan menggunakan t-test. Yang pertama, pengujian normalitas data. Dalam uji normalitas data dengan menggunakan SPSS versi 26, ada 2 metode yang digunakan, di antara yang pertama metode Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Hasil uji normalitas data dapat kita lihat sebagai berikut. Ini gambarnya, di mana hasil pengolahan data menjadi seperti ini, di mana di dalamnya itu ada sebelum role playing dan sesudah role playing cache processing summary, dan sebelum role playing dan sesudah role playing di dalam test of normality.
nilai signifikansi sebelum model role playing pada metode Kolmogorov-Smirnov adalah 0,022. Itu berarti lebih kecil dari 0,05. Dan pada Shapiro-Wilk adalah 0,14. Itu berarti lebih besar dari 0,05. Sedangkan nilai signifikansi sudah menggunakan model role playing pada metode Kolmogorov-Smirnov adalah 0,059. Itu berarti lebih besar dari 0,05. Dan pada metode kedua yaitu menggunakan Shapiro-Wilk adalah 0,109. Itu berarti lebih besar dari 0,05. Berdasarkan pedoman pengambilan keputusan pemakalah, jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka distribusi tidak normal. Selanjutnya, jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka distribusi normal. Maka penyusun menyatakan atau pemakalah menyatakan bahwa data skor nilai ulangan harian pendidikan agama Islam di kelas 12 IPA 3 SMA Negeri 7 Garut sebelum dan sesudah menggunakan model role playing adalah berdistribusi normal. Untuk lebih menguatkan, maka mari kita lihat tampilan normal Kiki plot skor nilai ulangan harian sebelum dan sesudah model role playing seperti gambar di bawah ini. Di sini ada garis lurus dan titik-titik, itu menunjukkan titik-titik tersebut adalah nilai. Yang selanjutnya, gambar selanjutnya di sini terdapat garis lurus dan ada titik-titik di mana titik tersebut menunjukkan nilai. Dari tampilan normal Kiki plot sebelum dan sudah model role playing terlihat bahwa data atau titik-titik tadi kebanyakan berkumpul atau mendekati pada garis lurus. Hal ini menunjukkan bahwa data skor nilai ulangan harian berdistribusi dengan normal. Demikian yang dapat kami sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara kami yaitu Bapak Haji Rahmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ai Hadiat dan Pak Asep Penawan yang telah memaparkan begitu jelas. Kemudian pada bagian ini saya mencoba untuk merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah suatu kemungkinan jawaban dari masalah diajukan, atau hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya sementara. Berdasarkan pengertian di atas, maka penyusun mencoba menentukan hipotesis sebagai berikut. H0, yaitu tidak terdapat perbedaan kemampuan pemahaman PAI siswa sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran dengan model role playing. Kemudian H1, terdapat perbedaan kemampuan pemahaman PAI siswa sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran dengan model role playing. Untuk menguji hipotesis data ini, penyusun menggunakan uji T untuk dua sampel saling berhubungan atau berpasangan, paired sample test, dengan membandingkan dua min dari dua sampel yang berpasangan karena data berdistribusi dengan normal sehingga dihasilkan data statistik sebagai berikut. Terlihat ringkasan statistik dari kedua sampel untuk skor sebelum dan sesudah penerapan model role playing. Untuk skor sebelum diterapkan model role playing, rata-ratanya adalah 77,8 dan skor sesudah diterapkan model role playing adalah 79,5. Kita lihat pada gambar berikut. Berdasarkan hasil korelasi antara kedua variabel menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,0 atau signifikansi kurang daripada 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa antara kedua variabel tersebut terdapat hubungan. Untuk melihat kuatnya hubungan tersebut dari nilai korelasi yaitu 0,69, kita bandingkan nilai korelasi tersebut dengan rentang di bawah ini. Memperhatikan nilai rentang tersebut, maka kuatnya hubungan dari nilai korelasi yaitu 0,69 berada pada rentang 0,50 sampai dengan 0,9, berarti mengandung pengertian korelasi antara skor kemampuan pemahaman PAI sebelum dan sesudah diterapkan model role playing adalah memiliki hubungan kuat.
Dan untuk melihat perbedaan skor sebelum dan sesudah diterapkannya model role playing dapat dilihat pada gambar berikut. Berdasarkan data gambar di atas, maka untuk menentukan hipotesis mengacu kepada A. Jika nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05 maka H0 diterima. Jika nilai signifikansi kurang daripada 0,05 maka H0 ditolak. Kesimpulan dari hasil pengujian hipotesis. Berdasarkan tampilan output parent sample test terlihat bahwa nilai signifikansi adalah 0,0 karena nilai signifikansi kurang daripada 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat kenaikan nilai rata-rata sebelum dan sesudah diterapkan model role playing. Kemudian terdapat perbedaan kemampuan pemahaman PI siswa sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model role playing. Kemudian kemampuan pemahaman PI siswa sebelum dan sesudah diterapkannya model playing berbeda secara signifikan. Demikianlah penyajian data statistik inferensial nilai ulangan harian mata pelajaran PI kelas 12 IPA 3 SMA Negeri 7 Garut ini kami sajikan sebagai bahan latihan praktikum untuk mata kuliah statistik terapan pendidikan yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Hajjah Rahayu Karyadinata MPD dan Ibu Dr. Elis Ratnawulan SSI MT. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada penulis, khususnya umumnya kepada siapapun yang membaca nilai laporan ini untuk dapat bekerja lebih baik berdasarkan data yang lebih valid. Kami dari kelompok 3, Pak Ihadiat, Pak Asyaf Ternawan dan Haji Rahmadi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.